कतरन की बोरी कंधों पे. Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang sangat menginspirasi buat kalian, yang berjudul Swidaga. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Mauji dan istrinya yang bernama Mamta. Mereka tinggal bersama kedua orang tuanya. Keluarga ini adalah keluarga yang sangat sederhana, akan tetapi mereka terlihat sangat sibuk sekali dengan rutinitas di pagi hari. Di dinding terpajang foto kakek Mauji yang dulunya adalah seorang penjahit sukses dan ternama yang dikenal oleh banyak kalangan. Akan tetapi usahanya mengalami kebangkrutan sehingga tak meninggalkan sedikit pun harta bagi Mauji dan keluarganya. Mauji sendiri, dia juga memiliki seorang kakak bernama Jugnu yang telah menikah dan memiliki seorang anak. Mauji yang bekerja sebagai seorang pramuniaga di toko mesin jahit, setiap harinya harus menaiki kereta api untuk sampai ke tempat kerjanya karena jarak yang cukup jauh dari rumahnya. Mauji adalah seorang pekerja yang bertanggung jawab dan selalu melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Setiap pagi, dia akan selalu merapikan dan membersihkan toko terlebih dahulu sebelum majikannya datang. Bahkan, setelah selesai bersih-bersih, dia juga menyajikan secangkir teh untuk majikannya. Majikan Mauji adalah seorang yang pelit. Akan tetapi, Mauji selalu bisa membujuk majikannya untuk memberikan sedikit tips untuk orang yang mengantarkan stok barang di toko majikannya itu. Suatu hari, anak majikan Mauji yang bernama Prasan mengundang Mauji untuk datang ke pesta pernikahannya. Dia memberikan undangan itu dengan menjepitkannya ke mulut Mauji layaknya seekor anjing. Akan tetapi, Mauji tidak terlalu mengambil hati dengan perlakuan tersebut. Malam harinya, Mauji memberitahukan undangan itu untuk menghadiri pesta pernikahan Prasan pada keluarganya. Akan tetapi, Mamta mengatakan dia tidak bisa ikut dikarenakan baju yang biasanya dikenakan untuk acara pesta itu rusak. Namun dengan mudah Mauji segera memperbaiki baju tersebut. Singkat cerita, mereka sampai di pesta pernikahan. Namun, di sana keluarga mereka dilarang untuk berfoto bersama pengantin. Lalu Mauji pun disuruh untuk melayani para tamu. Ketika Mauji sedang menyajikan makanan, tiba-tiba anak majikannya menyuruh Mauji untuk menjadi seekor anjing. Dan semua orang pun tertawa melihat kelakuan itu. Sementara istrinya sangat merasa sedih ketika melihat suaminya harus melakukan hal yang memalukan seperti itu. Sesampainya di rumah, Mamta memohon agar Mauji berhenti dari pekerjaannya dan menjadi penjahit saja, karena dia tidak tahan jika harus membayangkan suaminya harus melakukan hal-hal yang memalukan. Keesokan paginya saat berangkat bekerja, Mauji terus memikirkan tentang permintaan istrinya. Namun dia merasa bingung karena ayahnya sudah pasti tak suka jika Mauji menjadi seorang penjahit. Sebab ayahnya khawatir jika kegagalan kakeknya di masa lalu akan kembali terulang pada anaknya. Sesampainya di toko, Mauji dipanggil majikannya untuk mengantarkan uang. Namun saat dia ingin meminjam motor anak majikannya itu, Mauji malah kembali dilecehkan dan kembali disuruh untuk menjadi seekor anjing. Mauji yang sudah tak tahan kemudian melampiaskan kemarahannya dengan mencekik dan memukul anak majikannya itu. Hingga Mauji pun akhirnya dipecat dari pekerjaannya. Setibanya di rumah, Mauji mengatakan pada Mamta bahwa mulai hari ini dia sudah tak bekerja lagi. Mendengar hal tersebut, Mamta pun terlihat senang. Berbanding terbalik dengan sang ayah yang sangat merasa kecewa dengan keputusan Mauji tersebut. Walaupun Mauji menganggur, tapi Mamta tak pernah menyalahkan suaminya. Ia selalu mendukung apapun yang dilakukan Mauji. Bahkan dia berencana untuk mengajak Mauji pindah ke kota. Suatu hari, ibu terkena serangan jantung akibat terlalu memikirkan suami dan anaknya yang setiap hari selalu ada di rumah karena menganggur. Lalu mereka segera membawa ibunya ke puskesmas. Ternyata ibunya harus dirujuk ke rumah sakit dan harus segera dioperasi. Akan tetapi mereka akan membutuhkan uang yang cukup banyak. Sehingga pada akhirnya mereka harus menggunakan uang pensiunan ayahnya. Ketika Mauji dan Mamta sedang berdiskusi tentang cara mendapatkan uang, mereka mendapatkan sebuah ide untuk menjadi tukang keliling. Akhirnya dengan modal mesin pinjaman dari tetangga, Mauji pun memulai usahanya. Di hari pertamanya menjahit, Mamta membawakan makanan, lalu mereka pun makan bersama. Ketika makan, tiba-tiba Mamta menangis. Ternyata ini adalah pertama kalinya mereka makan bersama, sebab selama ini mereka terlalu sibuk dengan urusannya masing-masing.
जब से शादी किया पहली बार साथ में बैठ के Setelah makan, tiba-tiba seorang wanita menghampiri mereka dan berkata untuk mendatangi setiap pedagang kain di pasar dan memberitahukan pada mereka agar pelangganan menjahit di tempat mereka. Beberapa hari kemudian, ketika Mauji bekerja, dia mendapat telepon dari Mamta. Mamta memberitahukan bahwa ibunya harus segera dioperasi. Di rumah sakit, Mauji bertemu dengan kakaknya. Dia meminta Mauji bekerja di luar kota, namun Mauji menolaknya. Lalu ayahnya berkata bahwa dia tak membutuhkan anak yang menganggur di rumahnya. Lalu Mamta meminta mertuanya itu untuk memberi waktu agar Mauji bisa mengembangkan usahanya. Sebelum pulang, ibu Mauji berpesan agar dibuatkan sebuah baju tidur karena dia merasa tak nyaman jika harus tidur menggunakan sari. Sesampainya di rumah, mereka segera membuatkan sebuah baju tidur untuk ibunya menggunakan kain-kain sisa yang ada di rumahnya. Keesokan harinya, ketika ibu menggunakan baju tersebut dan berjalan di rumah sakit, beberapa pasien terlihat tertarik dengan baju itu. Singkat cerita, ketika ibu Mauji membutuhkan darah, Mauji segera menuju ke lantai bawah untuk mendonorkan darahnya. Ketika di ruangan, Mamta menelpon Mauji untuk segera ke lantai atas, dan ternyata di sana sudah ramai para pasien yang meminta buatkan baju seperti yang digunakan ibunya. Dan Mauji pun sepakat dengan membuatkannya dengan upah masing-masing sebesar 500 rupiah. Sementara itu, operasi ibu Mauji berjalan dengan lancar dan kondisinya kembali membaik. Lalu, Mauji memanfaatkan kesempatan itu dengan meminta ibunya untuk selalu berjalan-jalan di rumah sakit agar semakin banyak yang tertarik dan memesan baju tidurnya. Mauji dan Mamta pun pergi ke pasar untuk membeli bahan baju pelanggan pertama mereka. Setibanya di rumah, Mauji terkejut melihat mesin jahitnya sudah tidak ada di tempatnya. Ternyata mesin jahit itu sudah diambil oleh si pemilik, yaitu tetangga mereka yang bernama Yoga. Mauji yang membutuhkannya segera menemui Yoga dan kembali meminjamnya. Namun ternyata Yoga yang mengetahui Mauji mendapatkan banyak orderan merasa iri karena dia tak kebagian sama sekali. Keributan pun terjadi. Ayah Mauji mencoba melerai mereka. Yoga mengatakan untuk bisa mendapatkan kembali mesin itu, Mauji harus memberikan 40% dari hasil penjualannya. Mendengar hal itu, Mauji kembali mengamuk. Dia tak menyangka Yoga yang selama ini menitipkan mesin jahit tanpa meminta imbalan, kini ingin mengambil keuntungan di saat penting seperti ini. Keesokan harinya, Mamta dan Mauji pergi ke rumah salah satu tetangga lainnya yang bernama Nausak untuk meminta bantuannya. Namun Nausak yang bekerja sebagai kurir mesin jahit selundupan tak bisa memberikannya. Nausak juga adalah orang yang biasa mengantarkan mesin jahit untuk mantan bosnya Mauji dulu. Walaupun tak dapat membantu dengan memberikan sebuah mesin, Nausak mengatakan jika ingin mendapatkan mesin jahit, mereka harus pergi ke desa sebelah karena di sana ada pembagian mesin jahit gratis dari pemerintah. Dengan syarat mereka harus mengikuti tes menjahit terlebih dahulu. Mendengar kesempatan itu, segeralah Mamta dan Mauji pun bergegas menuju ke sana. Walaupun harus menempuh perjalanan yang sangat jauh, bahkan mereka sampai terjatuh dari sepedanya. Sesampainya di sana, Mauji yang telah terpincang-pincang segera mengambil nomor antrian. Ternyata sangat banyak orang yang mengantri untuk mendapatkan mesin jahit tersebut. Sembari menunggu, Mauji pergi mengobati lukanya di klinik yang tak jauh dari sana. Sementara Mamta menunggu panggilan. Di klinik, Mauji meminta pada dokter untuk segera memberikannya sedikit obat saja. Namun dokter itu memintanya untuk mengantri. Setelah berkali-kali meminta, akhirnya Mauji mengambil paksa obat itu karena dia khawatir kalau dirinya sudah terpanggil untuk mengikuti tes. Di luar, Mamta terlihat bingung karena nomor antrian sudah terpanggil, sementara dirinya tak bisa menjahit dan Mauji juga belum datang. Tes pun dimulai. Mamta yang tak mengerti apa-apa tentang menjahit terlihat panik. Bahkan untuk memasang benang ke jarum saja dia sungguh tak bisa. Mamta hanya bisa menangis keberadaannya di sana, tanpa tahu apa yang harus dilakukannya. Beruntung di saat yang tepat, Mauji datang dan menggantikan untuk menyelesaikan tesnya. Akhirnya, berkat kepiawaian Mauji dalam mengolah kain, mereka pun mendapatkan mesin jahit dan segera pulang untuk menyelesaikan pesanan pelanggannya.
Di tempat lain, ayah Mauji terkejut melihat tagihan rumah sakit yang begitu besar. Pihak rumah sakit mengatakan jika semua perawatan dan pengobatan ibunya menggunakan barang-barang impor, dan rumah sakit tak akan mengeluarkan ibu Mauji sebelum tagihannya dilunasi. Kemudian Mauji meminta kepada saudaranya untuk memanggil Gudu, saudara dari kakak ipar Mauji, yang merekomendasikan ibunya dibawa ke rumah sakit itu. Bersama dengan Gudu yang terlihat sangat akrab dengan para pegawai di rumah sakit itu, mereka akhirnya pergi menemui Panji, teman dari Gudu yang mengelola rumah sakit tersebut. Di sana, Gudu meminta untuk mengurangi tagihan rumah sakit ibu Mauji. Setelah berbincang empat mata, Panji pun menyetujuinya dengan syarat Mauji harus membuat desain baju seperti yang digunakan oleh ibunya dan menggunakan label dari perusahaan tempat Gudu bekerja, dan nantinya baju tersebut akan dipasok ke rumah sakit di bawah pengelolaan dari Panji. Keesokan harinya, Mamta dan Mauji pergi ke pabrik menemui atasan Gudu yang bernama Harlen. Di sana, dia mempresentasikan desain baju tersebut. Nyonya Harlen tertarik dengan desain yang dibawa oleh Mauji. Namun, dia berniat buruk dengan akan menjadikan desain Mauji tersebut sebagai desain milik perusahaannya, tanpa harus membayar hak cipta pada Mauji. Dan dengan dalih akan mempekerjakan mereka di pabrik dengan upah Rp8.000 sama seperti karyawan lainnya. Malam harinya di rumah, Mauji dan Mamta membicarakan tentang tawaran untuk bekerja di pabrik. Mamta mengatakan dia memiliki perasaan yang tak baik tentang Gudu. Namun karena mereka harus segera mendapatkan penghasilan untuk membiayai keluarga, akhirnya mereka sepakat untuk menerima tawaran itu. Pagi harinya, ibu dan ayah Mauji memberikan pemberkatan kepada mereka, dan ibunya merasa sangat senang karena Mauji telah kembali bekerja. Keesokan harinya, dengan membawa mesin jahit miliknya, Mauji dan Mamta mendatangi pabrik untuk mulai bekerja. Namun, Gudu mengatakan, di sini tak perlu membawa mesin jahit karena semuanya telah disediakan. Lalu, Gudu mengambil mesin jahit mereka dan menyimpannya di gudang. Setelah menjalani hari demi hari bekerja di pabrik, Mamta dan Mauji baru menyadari bahwa ternyata perusahaan Harlin telah memanfaatkan mereka dengan mencuri desain miliknya dan melabeli produk dari Cina. Tak sampai di sana, ketika mengantar ibunya kontrol ke rumah sakit, mereka diharuskan untuk membeli baju tersebut dengan harga Rp2.000. Padahal Mauji tahu bahwa baju tersebut seharusnya dihargai dengan 500 saja. Selain itu, motif yang diciptakan Mauji dalam baju maksi tersebut juga diambil oleh Nyonya Harlen untuk digunakan dalam perlombaan fashion. Menyadari semua kecurangan yang dilakukan Nyonya Harlen dan pabriknya, Mauji pun mendatangi pabrik dan meluapkan kekesalannya. Akhirnya, Mauji pun dipecat dari pabriknya, dan Mamta pun mengikuti suaminya untuk tak lagi bekerja di sana. Malam harinya, Gudu mencari simpati kepada ayah Mauji bahwa Mauji telah memukul dan membuatnya malu di pabrik atas keributan yang telah dia lakukan. Namun, Mauji segera menyalahkannya dan mengatakan kalau Gudu telah mengambil keuntungan dan menipu dirinya. Di tengah perdebatan itu, kakak iparnya pun menyudutkan Mauji. Bahkan, akibat pertengkaran itu, saudaranya sampai memukul Mauji karena dia lebih memilih untuk membela istrinya. Setelah kejadian malam itu, ayah dan ibunya seolah menyalahkan Mauji atas semua kesulitan yang saat ini dialami oleh keluarganya dan menganggap Mauji adalah anak yang selalu membuat masalah dalam keluarga. Pagi harinya, Mamta meminta Mauji untuk meminta maaf kepada Gudu. Namun, Mauji dengan keras menolaknya. Dan setelah berdebat, Mauji mengatakan, usahalah untuk mendapatkan mesin jahit itu. Dan Mamta pun langsung menjawab, maka setelah itu kau akan membuat usahamu sendiri. Lalu Mamta pun pergi. Ternyata, Mamta pergi menemui Harley di pabriknya. Dia meminta Nyonya Harley untuk mengembalikan mesin jahit milik suaminya dan meminta maaf atas keributan yang telah dilakukannya. Lalu, Nyonya Harlin pun setuju dan meminta Mamta untuk menunggu di luar. Sementara di rumah, Mauji mencari keberadaan Mamta, namun tak berhasil menemukannya. Bahkan Mauji mencari Mamta sampai ke sekolah anaknya dan bertemu dengan saudaranya yang mengabaikannya. Malam hari, akhirnya Mamta dengan kesedihan pun pulang karena tak berhasil membawa mesin jahit milik mereka pulang. Ternyata Mauji yang seharian ini panik karena telah kehilangan Mamta yang selama ini tak pernah pergi dari rumah tanpa izin padanya dan mendapatkan Mamta di terminal. Mamta pun mengerti tindakan Mauji yang sangat membenci pada Gudu dan Nyonya Harlin. Kemudian Mamta mengusulkan agar Mauji mengikuti kompetisi fashion yang juga akan diikuti oleh bosnya Nyonya Harlin, sehingga mereka dapat mengembalikan harga dirinya yang telah diinjak-injak oleh mereka.
Akhirnya Mauji pun menyetujuinya dengan syarat harus menyembunyikan hal ini dari orang tuanya agar mereka tak diusir dari rumah. Keesokan harinya Mamta mencari informasi dan dibantu mantan rekan kerjanya ketika di pabrik untuk mendapatkan informasi tentang lomba fashion tersebut. Akhirnya Mamta pun berhasil mendapatkan informasi pendaftaran untuk ikut dalam seleksi awal perlombaan. Lalu mereka kembali meminjam mesin jahit kepada ibunya Yoga. Hari demi hari mereka mulai mengerjakan pakaian yang akan diikutkan dalam seleksi perlombaan. Mereka pun tetap menjaga perasaan kedua orang tuanya agar tak mengetahui kalau Mauji masih terus menjahit. Hingga pada suatu hari, Mauji yang kegirangan secara tak sengaja keceplosan menyebutkan nama brand yang akan digunakan untuk perusahaan baju nyanan, dan ayahnya pun marah mendengar hal itu. Tibalah hari seleksi untuk mengikuti perlombaan. Di hadapan para juri, Mauji menunjukkan desain baju yang telah dibuatnya dan mengatakan perusahaannya bernama Swidaga Made in India. Kemudian, para juri yang menyadari bahwa Mauji berasal dari kalangan yang tak mampu, mengatakan jika kalian terpilih untuk mengikuti perlombaan, maka kalian akan membutuhkan investasi, infrastruktur, dan juga beberapa orang model untuk menampilkan karya kalian nanti. Mendengar hal itu, mereka pun menyanggupinya. Kemudian dengan tersenyum bahagia, kedua suami istri yang berasal dari kampung itu dengan mimpi yang begitu sangat besar untuk pertama kalinya bergandengan tangan dan bersiap menatap masa depan dan menggapai mimpi mereka. Di rumah, Mauji dan Mamta segera memberitahu kabar bahagia itu kepada orang tuanya bahwa mereka telah berhasil lolos untuk mengikuti kompetisi fashion. Jika menang, mereka akan mendapatkan bantuan untuk mendirikan bisnis pakaian dan dibantu untuk memasarkan produknya nanti. Mendengar hal itu, ayahnya mengatakan bahwa dia juga akan bekerja untuk mengantarkan 4 kilo koran dalam sehari menggunakan sepeda agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Sementara itu, silahkanlah kalian meneruskan omong kosongmu. Lalu saudaranya yang juga berada di sana menawarkan untuk bekerja dan melupakan urusan jahit-menjahitnya. Namun Mauji menolaknya. Lalu Mauji menghampiri ayahnya dan berkata, "Selama 40 tahun ayah bekerja, apa yang telah ayah dapatkan?" Mendengar hal itu, ayahnya pun terdiam. Kemudian Mauji memohon kepada ayahnya untuk mendukung keinginannya, walaupun hanya sekali ini saja. Dan jika gagal, maka Mauji akan mengikuti semua keinginan ayahnya dan bersedia bekerja di mana saja. Akhirnya ayah Mauji pun mengizinkannya dengan syarat tak ada sehelai kain pun yang berserakan di rumahnya. Keesokan harinya, Mauji mendatangi para warga desa yang dulu ternyata kampung mereka adalah desa penghasil terbaik kain tenun di negeri itu. Pertama, Mauji mendatangi Naufat yang sedang berwudu di masjid dan membujuknya untuk bergabung dan meminjamkan pekarangan rumahnya untuk dijadikan lokasi pabrik. Dan beruntungnya Naufat mendukung dan bersedia untuk bergabung. Dibantu oleh beberapa warga desa, Mauji dan Mamta mulai membuat kain. Dan dia juga membantu ayahnya berjualan koran setiap pagi. Sementara itu, Mamta terus mengajak para wanita lainnya di desa yang memiliki keahlian menenun untuk bergabung bersamanya. Kemudian para suami yang resah karena istri-istri mereka jarang berada di rumah pun akhirnya mengikuti para istri dan bahu-membahu bekerja bersama Mauji di pabrik yang dirintisnya itu. Bahkan akhirnya sang ayah yang awalnya tak peduli sama sekali, akhirnya setelah melihat kerja keras Mauji dan para warga yang siang malam berusaha keras selama berhari-hari, itu pun luluh dan mendatangi pabriknya. Kemudian membantu Mauji memperbaiki sebuah mesin yang rusak, walaupun tanpa bicara sepatah kata pun. Mungkin begitulah cara ayahnya menunjukkan kasih sayang dan dukungannya kepada anaknya. Tak lama, saudaranya pun juga tiba membawakan Mauji sebuah mesin jahit sebagai bentuk dukungan darinya. Hingga akhirnya setelah membuat semua pakaian yang akan digunakan dalam perlombaan, mereka semua pun berangkat menuju kota. Walaupun awalnya sang ayah enggan untuk ikut, tapi akhirnya tanpa sepatah kata juga, dia bersedia naik ke atas mobil. Dan mereka semua pun tiba di tempat perlombaan. Sebuah hotel yang sangat mewah yang tak pernah sekalipun mereka menginjakkan kakinya di tempat semahal itu. Malam perlombaan pun tiba, semua sibuk di belakang panggung. Tak kecuali Nyonya Harlin dan para modelnya yang akan menjadi lawan Mauji dalam perlombaan ini. Walaupun tanpa model berpengalaman seperti Nyonya Harlin, Mauji menandani dan mempersiapkan para warga kampung sebaik mungkin, layaknya juga seorang model.
Setelah penampilan dari koleksi baju Nyonya Harlin yang memperlihatkan karya-karya fashion terbaiknya, yang beberapa motif bajunya juga dicuri dari Mauji, tibalah saatnya giliran Mauji. Bahkan salah satu dari mereka masih sempat-sempatnya mengangkat sebuah panggilan telepon untuk memperbaiki pipa ledeng. Dan penampilan terakhir yang memukau para juri adalah ketika Mauji dan Mamta memperagakan karya terbaiknya. Layaknya seorang raja dan ratu, penampilan itu berhasil menghipnotis semua mata yang melihatnya. Ketika jedab, Mauji dan Mamta dihampiri oleh dua orang juri dan ia mengatakan bahwa mereka menyukai pertunjukan pakaian dari desain yang telah dibuat oleh Mauji. Namun, karena Mauji belum berpengalaman, para juri telah bersepakat untuk tak menjadikan Mauji sebagai pemenang dalam kompetisi itu. Dan setelah mendengar hal itu, Mauji memutuskan untuk pulang ke kampung. Akan tetapi, Yoga mengajak tetap di sana dan menikmati pesta hingga acara selesai. Namun, Mauji ingin segera pulang dan meninggalkan Yoga yang juga akan pulang keesokan harinya. Di tengah jalan, ayahnya berterima kasih kepada Mauji. Ayah berkata bahwa selama ini dia hanya dipandang rendah oleh orang-orang, tapi hari ini dia telah mengangkatnya ke langit. Ayahnya meminta Mauji melanjutkan menjahitnya, bahkan meminta Mauji untuk membuka toko atau kios di pinggir jalan. Dan ayahnya berjanji akan berusaha mencukupi nafkah keluarga dan tak akan membiarkan Mauji kelaparan sedikit pun. Seketika setelah mendengar itu, Mauji pun langsung memeluk sang ayah. Ketika Mauji sedang memeluk ayahnya, Yoga menelponnya. Namun, karena tak terdengar jelas, Mauji yang khawatir jika terjadi sesuatu pada Yoga, segera kembali dan mencarinya ke hotel. Ketika Mauji sampai di hotel, ternyata baru saja para juri mengumumkan bahwa Suidaga telah memenangkan perlombaan. Mauji dan keluarganya pun kembali ke panggung untuk merayakan kemenangannya dan mendapatkan hadiah berupa modal dan pemasaran untuk desain pakaiannya. Hal ini tak luput dari protes penonton yang bertindak sebagai hakim yang mengajukan protes kepada juri dalam perlombaan tersebut. Dan film pun selesai. Oke guys, jadi kesimpulan dari film ini, bermimpilah kalian setinggi langit dan jangan pernah takut. Yakinlah, jika kalian mau, pasti bisa. Ingat ya guys, jika kalian mau, pasti bisa. Jika kalian menyukai film ini, jangan lupa ya guys untuk menekan tombol subscribe, like, and share. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi film-film selanjutnya. Oke guys, terima kasih.